Selamat siang pemirsa, senang rasanya kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda selama 15 menit ke depan. Adapun informasi yang akan kami sampaikan di antaranya, kantor leasing di Kota Solo jadi klaster baru, 16 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Vaksinasi COVID-19 di Kota Bekasi, kesiapan pilkada di tengah pandemi, hingga antusiasme masyarakat untuk donor darah di tengah pandemi. Bersama saya Hana Arya Pangestu, inilah Karo Berita selengkapnya. Baik pemirsa, kita langsung menuju ke informasi yang pertama. Sebanyak 16 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di sejumlah kantor leasing di Kota Solo. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami Livia. Baik Livia, silakan laporannya. Terima kasih Hana. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan kantor leasing Solo yang menjadi klaster baru COVID-19. Menurut hasil pelacakan menunjukkan ada 16 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Kantor ini berada di Jalan Honggowongso, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah. Bisa Anda lihat pemirsa, terdapat petugas yang sedang menyemprotkan desinfektan pada kantor leasing yang menjadi klaster baru COVID-19, yang saat ini juga sedang ditutup sementara. Menurut keterangan dari Suharudi, selaku Lurah Tipes, kasus berawal saat seorang petugas satpam di kantor tersebut mengalami sakit. Setelah diswab, ternyata dia dinyatakan positif virus corona. Kemudian petugas melacak riwayat kontak satpam tersebut hingga ditemukan orang lainnya positif COVID-19. Perkembangan terakhir, ada 13 orang lagi yang positif COVID-19 dari total 18 orang yang menjalani tes swab. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Siti Wahyuningsih, menambahkan, hasil swab 13 orang tersebut diketahui pada Minggu, 18 Oktober 2020. Sebanyak 13 orang tersebut merupakan hasil pelacakan dari temuan sebelumnya. Mereka berasal dari kelurahan yang berbeda-beda, yakni 3 orang dari Donokusuman, 2 orang dari Mojosongo, dan masing-masing 1 orang dari Nusukan, Purwosari, Joglo, Joyosuran, Gendean, Laweyan, Serengan, dan Panularan. Hingga Minggu 18 Oktober 2020 ini, total akumulasi kasus COVID-19 di Solo mencapai 957 orang positif, atau bertambah 59 orang dibanding hari sebelumnya. Rinciannya, 197 orang isolasi mandiri, 61 orang rawat inap, 664 orang sembuh, dan 35 orang meninggal dunia. Berikut informasi yang bisa saya sampaikan dari Solo, Jawa Tengah. Livia melaporkan. Kembali ke studio. Baik Livia, terima kasih atas laporannya dari Kota Solo. Pemirsa, melonjaknya pasien terpapar virus COVID-19 mendorong pemerintah bergerak cepat dalam upaya penanganannya. Salah satu langkah pemerintah yang sedang digencarkan yaitu pemberian vaksin COVID pada awal 2021 mendatang. Rekan kami Husaima akan melaporkan langsung terkait kesiapan tenaga kesehatan Kota Bekasi dalam vaksinasi COVID-19 ini. Silakan Husaima. Baik Hana dan juga pemirsa, pemerintah Kota Bekasi menjadwalkan pemberian vaksin COVID-19 pada awal tahun 2021 mendatang. Hal tersebut berdasarkan surat edaran wali kota yang terbit pada 14 Oktober lalu. Dalam surat itu ditetapkan pemberian vaksin tahap pertama diberikan kepada 20% dari total keseluruhan 2,4 juta warga Kota Bekasi. Dalam surat itu juga tertuang ketentuan prioritas penerima vaksin COVID-19, yaitu petugas pelayanan publik seperti petugas kereta api, pemadam kebakaran, aparat TNI, dan Polri. Kelompok pekerja bidang lainnya yang berisiko tinggi terpapar virus corona juga masuk ke dalam skala prioritas penerima vaksin, misalnya pekerja di sektor pendidikan dan juga ekonomi. Kriteria penerima vaksin tersebut adalah kelompok rentan yang berusia 18 hingga 59 tahun. Pemberian vaksin tersebut bertujuan untuk melindungi tenaga kerja demi berlangsungnya fungsi sosial dasar. Vaksinasi juga dilakukan guna mencegah kematian prematur.
Dan mengenai tenaga kesehatan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Desi Syukrawati menjelaskan, 44 tenaga medis telah dilatih untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Tenaga medis tersebut diharapkan dapat memberikan pelatihan berjenjang kepada tenaga medis lainnya. Begitu, Hana. Baik Saima, lalu bagaimana dengan proses pendataan calon penerima vaksin COVID ini, Saima? Baik, Hana, saat ini pemerintah Kota Bekasi melalui sejumlah dinas telah melakukan pendataan terhadap masyarakat calon penerima vaksin COVID-19 berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Beberapa dinas beserta lurah dan camat ditugaskan untuk mendata masyarakat penerima vaksin COVID-19. Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam menetapkan kriteria penerima vaksin serta memastikan yang bersangkutan telah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Kemudian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil memastikan warga penerima vaksin memiliki nomor induk kependudukan Kota Bekasi. Disdukcapil telah menyeleksi masyarakat rentang usia 18 hingga 59 tahun lebih dari 170.000 kakak dan didapati hampir 360 jiwa masyarakat Kota Bekasi yang akan menerima vaksin COVID-19. Pembaruan data tersebut terakhir dilakukan pada Agustus lalu, berdasarkan hasil validasi dari masing-masing kelurahan yang dihimpun oleh Dinas Sosial dan diverifikasi oleh Disdukcapil. Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Hidayat, mengatakan apabila terdapat perubahan status, hal tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan untuk verifikasi kembali data tersebut. Kembali ke studio. Baik Saudara Saima, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Lalu sejauh mana persiapannya hingga saat ini? Reporter kami akan melaporkan langsung mengenai kesiapan pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020 di daerah Bali, Batam, dan juga Yogyakarta. Pertama kita akan menuju ke Bali, baik dengan kali ini kita sudah terhubung dengan Uswatun Rizky. Baik, Uswatun Rizky, silakan laporannya. Baik, terima kasih Hana dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Gedung Wisma Sabah Utama, yang dimana tadi telah dilaksanakan rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak 2020. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, Bali akan melaksanakan Pilkada Serentak di 6 kabupaten. Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara diminta untuk tetap memprioritaskan penerapan protokol kesehatan guna untuk mencegah kasus COVID-19 menyebar, khususnya pada saat sosialisasi dan pemungutan suara. Hal itu disampaikan langsung oleh Iwayan Koster selaku Gubernur Bali pada rapat koordinasi yang baru saja dilaksanakan bersama Ketua Komisi 1 DPRD Bali dan jajaran KPU dari provinsi hingga kabupaten. Koster menekankan kepada KPU untuk memprioritaskan penerapan protokol kesehatan seperti pada saat pemungutan suara dan pendaftaran pemilih di TPS. Koster meminta warga untuk tidak berkerumun serta memakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter. Pada saat kampanye pun, KPU membatasi maksimal 50 orang saja yang boleh ikut rangkaian acara tersebut. Untuk mengetahui situasi terkait kesiapan pilkada yang ada di Batam, kita sudah terhubung langsung dengan Brigita Devin. Silahkan Devin. Baik, terima kasih Kiki. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan kantor Sekretaris Daerah Kota Batam, di mana tadi baru saja diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh Forum Koordinasi Pemimpin Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam. Rapat tadi dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jeffrydin Hamid, yang mengatakan bahwa pilkada di Batam akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Selanjutnya, informasi yang saya dapatkan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, yang tadi sempat hadir dalam rapat tersebut, bahwa nantinya terdapat 700 petugas kesehatan yang ditempatkan di masing-masing tempat pemungutan suara yang ada di Kota Batam ini. Para petugas kesehatan tidak hanya melakukan pengecekan bagi masyarakat yang datang untuk menggunakan hak suaranya, tetapi akan memeriksa pada para petugas
pemungutan suara. Dinas Kesehatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam juga nantinya akan membentuk posko kesehatan atau posko rapid test untuk para petugas KPPS. Tentunya keterlibatan petugas kesehatan ini diharapkan mampu menekan lonjakan pasien positif COVID-19 jelang dilaksanakannya pilkada. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Batam, Kepulauan Riau. Saat ini rekan saya akan menyampaikan langsung dari Yogyakarta. Silakan laporannya, Dian. Iya pemirsa, saat sekarang saya berada di depan kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui, sebentar lagi akan diadakan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Di Yogyakarta sendiri, pemilihan kepala daerah terbagi menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul. Hamdan Kurniawan selaku Ketua KPU menjelaskan bahwa hal ini adalah hal yang paling krusial karena bagaimana cara menata masa di tengah pandemi COVID-19 ini. Hamdan juga sudah menetapkan jadwal pasangan calon, nomor urut undian, dan juga berlangsungnya kampanye selama 71 hari mendatang. Hamdan juga mengaku telah melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak agar terlaksananya protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sri Sultan juga menghimbau agar kita selalu memperhatikan aspek-aspek protokol kesehatan dalam pilkada. Hal ini sudah terperinci dalam Undang-Undang KPU Nomor 6 Tahun 2020, mulai dari jalannya kampanye hingga pilkada mendatang. Dari Yogyakarta, saya Dian Rinata melaporkan ke studio. Baik, terima kasih Usman Rizky, Brigita Devin, serta Dian Aderinata atas laporannya. Pemirsa, dalam rangka aksi kemanusiaan, Rumah Sakit Umum Al-Fauzan Kramat Jati Jakarta Timur bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia menggalakkan aksi donor darah di tengah pandemi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Halisa Hairina. Silakan Halisa. Ya, terima kasih Hana. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di Rumah Sakit Umum Al-Fauzan Kramat Jati, Jakarta Timur. Hari ini RSU Al-Fauzan bersama Palang Merah Indonesia menyelenggarakan aksi kemanusiaan donor darah di tengah pandemi. Aksi ini diselenggarakan dengan sangat memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Para pendonor maupun panitia diwajibkan menggunakan masker, saling menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Antusiasme masyarakat sangat terlihat dengan banyaknya orang yang mendaftar secara online maupun datang langsung ke Rumah Sakit Al-Fauzan hari ini. Dan Hana, sebetulnya sekarang saya juga sedang mengantri untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sambil menunggu tadi, saya sempat berbincang dengan Direktur RSU Al-Fauzan, Dr. Prita Kusumaningsih. Dari Dr. Prita, diketahui bahwa sampai saat ini ada total 53 orang yang mendaftar untuk menjadi pendonor dan akan terus bertambah sampai kegiatan selesai. Namun, tidak semua pendonor bisa mendonorkan darahnya. Ada 9 dari 53 orang yang sudah hadir gagal saat melakukan proses screening. Beberapa alasannya adalah karena tensi yang terlalu rendah atau tingkat hemoglobin yang terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah. Pemirsa, sampai saat ini sudah ada 44 kantong darah yang terkumpul dari 44 pendonor. Kegiatan ini sendiri ditargetkan akan selesai sebelum jam 5 sore dengan mengumpulkan kantong darah sebanyak-banyaknya. Dr. Prita juga berharap aksi kemanusiaan ini dapat dilaksanakan secara rutin meskipun masih di tengah pandemi COVID-19. Sekian yang dapat kami laporkan dari Jakarta, kembali ke studio. Baik, terima kasih Halisa atas laporannya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hana Arya Pangestu beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.